di lingkaran presiden bisa saja ada para Brutus. Itu membuat presiden mengambil sikap tindakan-tindakan yang salah dalam pemerintahannya. Kondisi politik Indonesia saat ini. Situasi politik saat ini di Indonesia sepertinya tidak baik-baik saja, kalau tidak mau dikatakan sedang sangat memanas. Mengapa? Karena berbagai macam informasi yang berkembang, baik bisik-bisik ataupun yang nyata-nyata, seperti ajakan untuk demo besar-besaran, bahkan ada yang mengajak untuk menurunkan presiden dan sebagainya. Ditambah dengan berbagai macam peristiwa sebelumnya, korupsi demi korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dan aparat penegak hukum yang ditangkap karena tuduhan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, membuat situasi politik Indonesia saat ini, khususnya di bulan Agustus ini, sangat panas dan mencemaskan. Ditandai lagi dengan mal-mal besar di kota-kota besar, khususnya di Jawa. Mereka memagari mal-mal itu dengan pagar setinggi 2,5 meter. Hal ini pasti bukan tanpa sebab. Karena ajakan-ajakan demo dan prediksi ada demo besar-besaran pada bulan Agustus ini, sehingga mal-mal sudah mengantisipasi. Dan situasi politik saat ini benar-benar sangat memanas. Mengingat bahwa tahun lalu pada bulan Agustus ada demo besar-besaran. Dan ada tuntutan-tuntutan terhadap pemerintah yang belum dipenuhi. Sehingga ini sangat mencemaskan, terjadi demo besar-besaran akibat dari berbagai tuntutan yang diminta pada pemerintah tahun lalu sampai saat ini belum dipenuhi. Brutus di lingkungan presiden. Ya, menurut saya ini titik persoalannya. Kenapa? Karena presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tentu saja sangat mengandalkan para pembantunya untuk memberikan informasi yang sesuai dengan fakta, realitas yang sebenarnya, didukung dengan data-data yang valid. Tetapi yang terjadi adalah sepertinya presiden selalu mendapatkan informasi yang salah. Berbagai macam informasi yang tidak benar disampaikan kepada presiden, itu kemudian menyebabkan presiden mengambil tindakan-tindakan yang tidak benar. Nah, ini bisa terjadi karena di lingkaran presiden bisa saja ada para Brutus. Orang-orang yang sengaja mensabotase pemerintahannya sendiri. Orang-orang yang sengaja mengkhianati pemimpinnya sendiri. Brutus dalam sejarah adalah seorang senator. Lengkapnya Marcus Junius Brutus pada tahun 44 sebelum Masehi. Dia melakukan konspirasi dengan para senator untuk membunuh pemimpinnya sendiri, yaitu Julius Caesar. Para Brutus ini yang memberikan informasi-informasi pada saat ini terhadap presiden, sehingga presiden mengambil tindakan-tindakan yang salah, bahkan mengabaikan semua informasi-informasi dari lapangan, realita yang ada di lapangan, sehingga presiden bahkan bukan menerima, malah mungkin meremehkan pendapat-pendapat itu. Terbukti dalam berbagai macam pernyataan dalam pidato-pidato presiden selama ini. Kebijakan salah arah. Ya, informasi-informasi yang tidak benar yang disampaikan oleh para pembantu presiden, itu membuat presiden mengambil sikap tindakan-tindakan yang salah dalam pemerintahannya. Ini yang membuat kemudian rakyat yang secara langsung menerima
mengalami semua kebijakan-kebijakan itu, kemudian tidak lagi percaya kepada niat baik presiden. Ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap survei-survei yang menempatkan presiden dalam posisi yang sangat lemah. SMRC memberikan research-nya itu 51%. Ini berpengaruh pada stabilitas politik. Rakyat yang sudah mengalami tekanan ekonomi yang luar biasa, kemudian terus-menerus didera dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak membuat rakyat lebih baik. Fakta membuktikan itu. Dan digambarkan dengan survei. Hampir semua media sosial berbicara tentang ketidakpuasan terhadap pemerintah. Tetapi informasi yang disampaikan kepada pemerintah sepertinya semua baik-baik saja. Ini yang saya sebutkan tadi seperti sedang mensabotasi pemerintahan. Dan ini yang disebut brutus-brutus di sekitar presiden. Kecemasan masyarakat. Ya, tentu saja para pelaku bisnis sangat paham dengan situasi ekonomi, situasi pemerintahan. Karena sedikit banyak mereka, para pebisnis ini tentu saja memiliki informasi-informasi yang cukup valid. Di mana-mana informasi tentang demo besar-besaran dan sebagainya, ajakan untuk menurunkan presiden dan sebagainya, sepertinya eskalasinya semakin memuncak pada bulan Agustus ini. Dan para pengusaha, pebisnis, mal, kemudian membuat pagar 2,5 meter gitu. Ini adalah gambaran kecemasan. Apa yang harus segera dilakukan presiden? Jadi menurut saya Presiden Prabowo harus segera mengambil tindakan yang tegas, cepat dan tepat untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo, dan semua program-programnya bisa berjalan dengan baik, yaitu dengan memberhentikan para brutus ini, supaya program yang dicanangkan dengan baik dijalankan oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang memiliki dedikasi, orang-orang yang berniat baik untuk membangun negara dan bangsa Indonesia ini, sehingga Presiden Prabowo bisa melewati masa kepemimpinan 5 tahun, bahkan mengantar Indonesia kepada Indonesia Emas tahun 2045.